Sahabat motivasi David, kabar mengejutkan datang dari pasangan muda yang dulu begitu disorot publik, Pratama Arhan dan Aziza Salsa. Dua nama yang sempat disebut sebagai simbol cinta romantis kini justru harus menutup kisah rumah tangga mereka dengan perceraian. Pada 25 Agustus lalu, keduanya resmi berpisah lewat proses cerai first take di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Publik pun terkejut, bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di balik kisah mereka. Mari kita telusuri perjalanan rumah tangga Arhan dan Zize dari awal yang penuh cinta hingga akhirnya berakhir dengan luka yang dalam. Babe 1. Awal kebahagiaan dan bayangan retak yang tak terlihat. Di balik sorotan kamera dan sorak-sorai publik, pernikahan Pratama Arhan dan Aziza Salsa pada Agustus 2023 sempat menjadi salah satu momen paling membahagiakan di dunia hiburan dan olahraga Indonesia. Arhan, sosok pemain timnas Indonesia yang dikenal tegas di lapangan, terlihat begitu lembut ketika berdampingan dengan Aziza. Begitu banyak doa, harapan, dan ucapan selamat yang mengalir, seolah-olah keduanya ditakdirkan untuk hidup bahagia selamanya. Namun, sahabat motivasi David, kehidupan rumah tangga tak pernah semudah kisah-kisah romantis di layar kaca. Apa yang tampak sempurna dari luar, seringkali menyimpan retakan kecil yang tak terlihat oleh mata orang lain. Retakan itu biasanya dimulai dari hal-hal sepele, komunikasi yang kurang terjaga, perbedaan pandangan, atau kelelahan menghadapi tekanan hidup. Bagi Arhan dan Aziza, sinyal awal ketidakharmonisan itu mulai terlihat sejak Januari 2024. Publik mulai merasakan ada jarak di antara mereka. Keduanya jarang terlihat bersama di media sosial, padahal sebelumnya selalu tampak mesra. Seperti ada tembok tak kasat mata yang perlahan tumbuh di antara keduanya. Bulan demi bulan, situasi semakin jelas. September 2024 menjadi titik di mana konflik mereka kian memuncak. Arhan yang sibuk dengan jadwal padat sebagai pemain sepak bola merasa komunikasi dengan Aziza tidak lagi berjalan baik. Di sisi lain, Aziza disebut-sebut merasa tidak cukup mendapat perhatian yang ia butuhkan sebagai seorang istri. Dalam rumah tangga, komunikasi ibarat jembatan yang menyatukan dua hati. Bila jembatan itu mulai retak, maka hubungan akan goyah. Tak berhenti di situ, muncul pula isu yang lebih berat. Rumor perselingkuhan pun berhembus kencang, menyeret nama Salim Nauderer, mantan kekasih selebgram Rachel Fenya. Rachel bahkan sempat mengungkap kabar tersebut ke publik dengan menyebut ada laporan dari Arhan sendiri. Tentu saja, kabar ini mengguncang. Bagaimana mungkin seorang istri yang baru 2 tahun menikah sudah diterpa isu seperti ini? Namun menariknya, pada akhir Agustus 2024, Arhan sempat menepis rumor tersebut. Ia mengklaim bahwa rumah tangganya masih baik-baik saja. Publik pun sempat percaya bahwa semua isu hanyalah gosip belaka. Tetapi kenyataan berkata lain. Di balik layar, hubungan mereka sudah retak parah. Mereka bahkan dikabarkan sudah pisah rumah. Sebuah tanda yang nyaris tak terbantahkan bahwa kebahagiaan mereka hanya tinggal kenangan. Sahabat motivasi David, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa rumah tangga tak cukup hanya dengan cinta. Butuh komunikasi yang sehat, visi yang sejalan, dan rasa saling percaya yang kuat. Tanpa itu semua, cinta yang awalnya menggebu bisa padam dengan cepat. Arhan dan Aziza adalah bukti nyata bahwa kemesraan di depan kamera tidak selalu sama dengan kenyataan di balik pintu rumah. Dalam bab pertama ini, kita melihat bahwa perjalanan cinta mereka memang indah di awal. Tapi sejak awal 2024, sudah ada tanda-tanda retak yang perlahan membesar. Sinyal-sinyal kecil itu seringkali diabaikan, padahal jika tidak segera diperbaiki, bisa menjadi jurang yang sulit dijembatani. Bab 2. Konflik yang memuncak dan keputusan berat.
Sahabat motivasi David, perjalanan rumah tangga Pratama Arhan dan Aziza Salsa semakin jauh dari kata harmonis setelah memasuki pertengahan tahun 2024. Apa yang awalnya hanya terlihat sebagai perbedaan kecil, akhirnya berkembang menjadi masalah besar yang tak lagi bisa disembunyikan. Ketegangan itu semakin jelas terlihat saat keduanya memilih untuk tinggal terpisah. Bagi pasangan yang baru menikah 2 tahun, tinggal pisah rumah tentu menjadi pertanda serius. Bukan sekadar adu argumen yang bisa diselesaikan dengan maaf, tetapi menunjukkan ada sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit, dan lebih menyakitkan. Isu perselingkuhan yang menyeret nama Salim Nauderer menambah bahan bakar di tengah bara api konflik mereka. Meski Arhan sempat membantah, publik terlanjur percaya bahwa ada masalah serius yang melanda rumah tangga mereka. Azizah pun tak lepas dari sorotan tajam warganet yang sebagian besar menuding dirinya sebagai penyebab keretakan rumah tangga itu. Di sisi lain, banyak pula yang membela Azizah, menganggap bahwa gosip perselingkuhan hanyalah bumbu media yang tak bisa dibuktikan kebenarannya. Namun, sahabat sekalian, di balik sorotan publik yang penuh gosip dan rumor, ada masalah nyata yang dihadapi oleh Arhan dan Azizah. Dalam laporan yang terungkap di pengadilan, setidaknya ada 3 alasan mendasar yang membuat Arhan mantap mengajukan talak. Pertama adalah komunikasi yang tidak baik. Sebagai seorang suami, Arhan merasa bahwa ucapannya tidak lagi didengar oleh istrinya. Setiap kali ia mencoba menyampaikan pendapat, seringkali justru berakhir dengan perselisihan. Komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan justru menjadi tembok yang memisahkan. Kedua, perbedaan visi dan misi dalam rumah tangga. Arhan yang memiliki karier sebagai atlet dengan disiplin ketat tentu membutuhkan pasangan yang bisa mendukung penuh setiap langkahnya. Namun, Aziza disebut memiliki pandangan berbeda mengenai peran dan arah rumah tangga mereka. Perbedaan visi ini lambat laun menimbulkan ketidakcocokan yang sulit dijembatani. Ketiga, hilangnya rasa percaya dan munculnya egoisme. Dalam setiap pertengkaran, masing-masing lebih ingin dimengerti daripada berusaha memahami. Rasa percaya yang dulu menjadi pondasi perlahan terkikis. Keegoisan sekecil apapun jika dibiarkan bisa menjadi racun dalam hubungan. Ketiga alasan itu akhirnya membuat Arhan mengambil langkah tegas. Pada 1 Agustus 2025, ia resmi mengajukan talak kepada Azizah di Pengadilan Agama 3 Raksa, Tangerang. Keputusan ini tuh tidak mudah. Membubarkan rumah tangga bukanlah pilihan yang bisa diambil tanpa pertimbangan panjang. Namun bagi Arhan, ini adalah jalan terakhir untuk mengakhiri hubungan yang dianggap sudah tak bisa diselamatkan lagi. Proses persidangan pun berjalan cepat. Setelah melalui 2 kali sidang, akhirnya pada 25 Agustus 2025, hakim mengabulkan gugatan cerai first take. Artinya, putusan diambil tanpa kehadiran pihak istri. Aziza disebut tidak hadir dalam sidang, sehingga keputusan pun jatuh tanpa adanya pembelaan darinya. Publik pun terkejut mendengar kabar ini. Banyak yang tak percaya pasangan muda yang dulu begitu romantis, akhirnya berpisah dengan cara yang dingin. Tidak ada pernyataan resmi bersama, tidak ada klarifikasi panjang, hanya ada keputusan hukum yang memisahkan mereka secara sah. Sahabat motivasi David, dari konflik ini kita bisa belajar bahwa rumah tangga bukan hanya tentang cinta yang menggebu di awal. Cinta harus dijaga dengan komunikasi yang baik, visi yang sama, dan rasa percaya yang kokoh. Tanpa itu semua, sebesar apapun cinta akan rapuh. Perjalanan Arhan dan Azizah menunjukkan bahwa masalah dalam rumah tangga tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan dari hal-hal kecil yang diabaikan hingga akhirnya meledak menjadi masalah besar. Dan ketika konflik sudah terlalu dalam, perceraian pun menjadi pilihan yang dianggap paling realistis. Bab 3 setelah perceraian, luka, respon publik, dan harapan baru. Sahabat motivasi David, perceraian bukanlah akhir yang sederhana. Bagi pasangan muda seperti Pratama Arhan dan Aziza Salsa, keputusan berpisah membawa dampak besar, baik bagi kehidupan pribadi, keluarga, maupun publik yang selama ini mengikuti perjalanan mereka. Sejak putusan cerai resmi pada 25 Agustus 2025, nama Arhan dan Aziza semakin ramai diperbincangkan. Media massa menyoroti setiap detail,
Sementara warganet membanjiri kolom komentar dengan berbagai opini. Ada yang menyayangkan perceraian itu, menyebut keduanya terlalu muda untuk menyerah. Ada pula yang justru menganggap keputusan berpisah adalah pilihan tepat demi menghindari luka yang lebih dalam. Bagi Arhan, perceraian ini tentu menjadi pukulan emosional. Sebagai atlet profesional, ia terbiasa menghadapi tekanan di lapangan. Namun, menghadapi kegagalan dalam rumah tangga adalah hal yang berbeda. Dalam beberapa kesempatan, Arhan memilih untuk tetap fokus pada karier sepak bolanya. Ia ingin membuktikan bahwa meski rumah tangga kandas, masa depannya tidak berhenti. Banyak fans yang tetap mendukung, memberikan semangat agar ia kuat menjalani hidup baru. Sementara itu, Aziza juga menghadapi badai besar. Sebagai seorang figur publik dan anak dari seorang politisi ternama, setiap langkahnya menjadi sorotan. Rumor yang sempat menyeret namanya dalam isu perselingkuhan terus dibicarakan, meskipun kebenarannya belum pernah terbukti. Ia memilih diam, jarang muncul di media sosial, seakan memberi tanda bahwa dirinya butuh waktu untuk menenangkan diri. Dampak perceraian ini juga terasa pada keluarga besar mereka. Orang tua, saudara, bahkan sahabat dekat ikut merasakan getirnya perpisahan itu. Sebab rumah tangga tidak hanya menyatukan dua orang, melainkan juga dua keluarga besar. Perceraian seringkali meninggalkan luka yang lebih luas dari yang kita bayangkan. Namun sahabat sekalian, di balik luka ada pelajaran yang bisa dipetik. Banyak pasangan muda yang menjadikan kisah Arhan dan Aziza sebagai bahan refleksi. Mereka belajar bahwa cinta bukan satu-satunya modal untuk mempertahankan rumah tangga. Ada tanggung jawab, kesabaran, komunikasi, dan kepercayaan yang harus dijaga. Tanpa semua itu, cinta bisa runtuh. Respon publik terhadap perceraian mereka juga beragam. Sebagian besar warganet berharap agar keduanya bisa berdamai dengan masa lalu dan tetap menjalani hidup tanpa saling menjatuhkan. Tidak perlu membuka aib, tidak perlu saling menyalahkan, cukup jalani hidup baru dengan tenang, tulis seorang netizen di media sosial. Pesan itu seolah mewakili harapan banyak orang, bahwa meski berpisah, Arhan dan Aziza tetap bisa saling menghormati. Ada pula pelajaran yang bisa diambil oleh masyarakat luas. Perceraian Arhan dan Aziza menunjukkan bahwa masalah rumah tangga bisa menimpa siapa saja, bahkan pasangan yang terlihat sempurna sekalipun. Tidak ada yang kebal dari konflik, dan tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah tangga orang lain. Kini setelah resmi bercerai, jalan hidup keduanya akan berbeda. Arhan akan terus berfokus pada karirnya di sepak bola, sementara Aziza mungkin akan melanjutkan aktivitasnya sebagai influencer. Keduanya masih muda, masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki hidup, mengejar impian, dan mungkin menemukan kebahagiaan baru di masa depan. Sahabat motivasi David, perceraian memang menyakitkan, tetapi bukan akhir dari segalanya. Dari setiap luka selalu ada kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Arhan dan Aziza telah melewati babak berat dalam hidup mereka. Kini, saatnya mereka melangkah ke babak baru, dengan hati yang lebih dewasa, pikiran yang lebih bijak, dan harapan yang lebih besar. Hikmah yang bisa diambil. Sahabat motivasi David, dari kisah ini kita belajar bahwa cinta yang indah di awal pernikahan tidak menjamin kebahagiaan abadi. Komunikasi, kepercayaan, dan kesabaran adalah kunci utama dalam membangun rumah tangga. Perceraian memang menyakitkan, tetapi terkadang menjadi jalan terbaik untuk menemukan kedamaian. Jangan pernah meremehkan masalah kecil, karena jika diabaikan, bisa menjadi retakan besar. Semoga kita semua bisa menjaga hubungan yang kita miliki dengan lebih tulus, penuh pengertian, dan saling mendukung. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukanlah tanpa masalah, melainkan bagaimana kita mampu melewatinya bersama dengan hati yang kuat.
Sahabat motivasi David, bagaimana menurut Anda tentang kisah rumah tangga Pratama Arhan dan Aziza Salsa yang akhirnya berakhir dengan perceraian? Apakah Anda pernah melihat atau bahkan merasakan hal serupa dalam kehidupan nyata? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, karena setiap pandangan tentu bisa menjadi pelajaran berharga. Jangan lupa untuk share dan subscribe channel Motivasi David agar Anda tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Mari kita sama-sama belajar dari pengalaman orang lain, supaya kehidupan kita bisa lebih bijak, kuat, dan penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya.